Oke ya, ini kita mulai. Nah, di LPPN UNES, khususnya di Pusbang KKN, kami mengembangkan jurnal yang diberi nama Jurnal Bina Desa. Ini salah satu bentuk fasilitas bagi mahasiswa KKN maupun Bapak Ibu dosen di lingkungan UNES dan Bapak Ibu dosen atau akademisi yang di luar lingkungan UNES untuk bisa mensubmit dan juga mempublikasikan artikel hasil kegiatan pengabdian masyarakatnya di jurnal ini. Ya. Nah, nanti mungkin ini nanti akan segera kami upload ya di laman websitenya ya Bu Lesa ya, karena yang di laman website saat ini masih menggunakan template yang lama. Ya, kalau di Jurnal Bina Desa ini ada templatenya ini, nah yang di sistem atau OJS itu masih menggunakan yang lama dan beda ya. Nanti teman-teman Sobat Giat bisa mendownloadnya di versi yang baru ini. Nah, secara keseluruhan ketika kita menyusun artikel ilmiah hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat, itu kita harus menentukan fokus dan masyarakat sasaran yang akan kita tulis di sini itu apa atau siapa. Gitu ya. Banyakan kalau dari mahasiswa itu nulisnya ada kegiatan KKN Unesgiat gitu. Nah, tidak perlu menyebutkan kegiatan KKN Unesgiat ya. Misal di desa mana ini? Muncar ya. Mas Ikhwan ya. Misal ini Mas Ikhwan di desa Muncar ada pelatihan apa, Mas? Kalau di desa Muncar, Mas Ikhwan? Program kerja yang saudara lakukan di sana apa contohnya? Pelatihan video kreatif dan Oke ya, pelatihan konten kreatif ya, video ya, ada pelatihannya ya. Nah, nanti untuk judulnya di sini ya harus kita sesuaikan. Saya tanya lagi, tujuan untuk pelatihan video konten kreatif itu apa, Mas Ikhwan? Tujuannya apa? agar promosi di Desa Muncar ini wisatanya lebih maksimal gitu, Bu. Oke. Oke ya, tujuannya untuk meningkatkan promosi ya. Jadi nanti untuk judulnya ya, judul artikel ilmiah yang dibuat yang akan disubmit di jurnal itu yang pertama harus menggunakan kata misal pemberdayaan. Ya, misal gitu. Pemberdayaan apa gitu ya. Kemudian yang kedua ada penguatan, peningkatan. Jadi bukan pelatihan, pendampingan, itu bukan ya. Ya, pelatihan, pendampingan itu adalah metode yang saudara lakukan ketika melakukan pengabdian atau pelatihan tadi. Ya, jadi tidak disebutkan di judul. Itu ya, Mas Ikhwan ya. Nah, kalau tadi Mas Ikhwan ada pelatihan video konten kreatif, kemudian tujuannya untuk membranding pemasaran desa wisata Muncar, maka judulnya bisa penguatan branding wisata desa Muncar melalui tadi itu pembuatan konten kreatif ya, video melalui video konten kreatif namanya apa ya, video konten kreatif Muncar Indah, nah, semisal seperti itu gitu ya Mas Ikhwan ya, paham Mas Ikhwan ya. Paham, Bu. Jadi judulnya bukan pelatihan pembuatan video konten kreatif, no ya, tidak seperti itu. Oke, coba lagi satu yang di Desa Cokro, mana Cokro? Halo Hadir, Bu, Desa Cokro. Cokro. Ya, Cokro, coba semisal artikelnya mau dibuat
dengan judul apa? Ya, kegiatan pengabdian atau program kerja apa yang sudah dilakukan oleh mahasiswa yang bisa disusun artikel pengabdian. Yang dicokro ngangkat tema apa? Desain wisata Bu, redesain wisata Latar Cokro. Redesain wisata Latar Latar Cokro. Cokro. Ya. Oke, tujuannya untuk apa? Untuk membranding ulang wisata yang sudah mangkrak Bu. Jadi itu didesain ulang, di branding ulang dengan gambar melalui gambar desain. Oke, redesain ulang. Boleh nanti judulnya redesain wisata Cokro berbasis apa gitu ya, untuk meningkatkan branding wisata desa Cokro, misal seperti itu. Gitu ya Mas ya. Jadi bukan pelatihannya nanti, bukan pelatihannya yang ditulis di judul ya. Nah, jadi pelatihan, pendampingan itu adalah metode yang digunakan ketika saudara melakukan pengabdian. Nah, nanti ditulisnya di bagian metode. Ya, ya, tuh, oke. Paham ya? Nih, jadi nanti gunakan kata-kata, kata penghubungnya tadi ada kata awalnya ada pemberdayaan, peningkatan gitu ya. Kalau semisal tadi dikaitkan dengan peningkatan ekonomi kan juga bisa ya redesign. Jadi bisa peningkatan ekonomi masyarakat desa melalui ya redesain pengembangan desa Cokro ya tadi ya di desa Cokro misalnya kayak itu. Jadi peningkatan ekonomi masyarakat melalui redesain pengembangan wisata desa Cokro Kabupaten Klaten gitu ya. Itu contoh judulnya ya Mas ya. Nah ini itu udah dapat judulnya kalian nanti bisa ditulis ya. Ya peningkatan ekonomi ya. Tujuannya kan juga untuk meningkatkan ekonomi ya. Ya untuk meningkatkan pendapatan tuh Mas. Tujuannya Untuk kalau sudah peningkatan ekonomi diredesain. pendapatan masyarakat Ya, sekitar Cokro. ya oke seperti itu ya. Nah yang lain nanti bisa menyesuaikan. Ya, mau kita titik beratkan pada apa goalnya, tujuannya itu nanti terlihat di judul gitu. Nah, untuk penulisannya menggunakan fontnya Callisto MT 14, ya fontnya itu 14, jenisnya itu Callisto. Kemudian apa namanya penulis 1, 2, 3 sampai dengan 5 atau dan seterusnya ya. Boleh nanti tapi ya jangan terlalu banyak. Ya paling enggak 5 lah ya. Kalau 10 kalau terlalu banyak ya sebenarnya ya boleh ya tapi kita apa namanya gunakan penulis ya penulis di sini ya 5 saja sudah cukup seperti itu. Ada email penulisnya masing-masing. Itu untuk judul, nama penulis, kemudian instansinya ini nama prodi, fakultas, universitas itu ya lengkapnya. Jadi kalau saudara masih students berarti ya Universitas Negeri Semarang ya. Jadi kalau semisal ini ya nama prodinya pendidikan matematika, fakultas ilmu MIPA ya, MIPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang, seperti itu ya untuk bagian penulisnya. Nanti emailnya ya email penulis 1, 2, 3 sampai dengan untuk selanjutnya ini ada abstrak. Jadi saudara harus bisa menyusun abstrak. Nah, sebagian besar di sini salahnya itu di sini. Jadi kegiatan UNESGIAT 8 misal kayak gitu. Itu enggak perlu ditulis ya. Ya, yang mau ditulis itu kan tadi di sini kita misal mau kaitannya dengan tadi ya redesign ya, peningkatan ekonomi ya melalui pengembangan redesain wisata desa Cokro misal seperti itu ya. Langsung nanti kita fokuskan di sana kaitannya dengan redesain dan peningkatan ekonomi. Tidak perlu menceritakan kegiatan UNESGIA 8 dilaksanakan sejak tanggal 27 Februari sampai dengan 6 Juli tahun 2024. Tidak perlu
ya, tidak perlu ditulis, ya itu kesalahannya di sana. Langsung di sini kan sudah ada nih, terdiri dari satu paragraf yang isinya ini. Ya, jadi abstrak itu satu paragraf ya, tidak ada 2 atau 3 ya, karena kita hanya 150 sampai 200 kata. Ya, 150 sampai 200 kata, sehingga isinya apa? Yang pertama latar belakang ya. Saudara nulis latar belakang kurang lebih 1 sampai 2 kalimat saja. Itu ya. 1 sampai 2 kalimat saja. Kemudian nanti ditulis tujuannya ya, tujuan pengabdiannya apa ya. Tadi tujuan pelatihannya apa ya, meredesain itu ya, tujuannya apa? Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah satu, ya meredesain wisata desa Muncar. Yang kedua adalah meningkatkan pendapatan masyarakat desa, misal seperti itu ya, tujuannya. Objeknya siapa? Objeknya ini ya nanti kaitannya dengan masyarakat sasaran. Yang kalian latih itu siapa? Coba Mas Cokro, yang dilatih itu siapa? Objekmu siapa? Mas atau masyarakat sasaranmu siapa, Mas? Yang ikut pelatihan siapa? Pengabdian di Cokro latihan, Bu. Iya, kan pelatihan, misal yang tadi redesign itu yang nanti yang dilatih siapa? Kamu melibatkan siapa? Masyarakat Cokro, Bu. Masyarakat, ya. Jadi di sini objeknya atau masyarakat sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah ya, atau masyarakat sasarannya adalah ya masyarakat desa Cokro, bisa seperti itu, atau mungkin ada Pokdarwis ya, pengurus dan pengelola Pokdarwis, ada juga semisal ya sesuai dengan ini siapa yang saudara tuju di sini itu ya, yang ikut pelatihannya itu siapa, sebenarnya seperti itu. Nah, metodenya ya, ada metodenya. Metode di sini kan sudah ketemu tadi, ada pelatihan, ada pendampingan. Nah, saudara jelaskan di sini. Ya, metodenya menggunakan misal pelatihan, pendampingan, sosialisasi, atau mungkin ada FGD gitu ya. Boleh nanti ditulis di sini. Akan tapi yang biasa dilakukan itu adalah sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan. Paling enggak itu yang dilakukan oleh mahasiswa KKN ketika berkegiatan. Gitu ya. Kalau tadi yang konten kreatif, pesertanya semisal Karang Taruna, ya semisal ya, pesertanya adalah Karang Taruna ya. Di sini disebutkan bahwasanya mitra sasarannya adalah Karang Taruna Desa Muncar ya, berjumlah berapa? Semisal 20 remaja atau 20 orang seperti itu. Nah, setelah itu baru saudara tulis hasilnya ya, proses serta hasil kegiatannya apa. Ya. Nah, di sini nanti ditulis ya, semisal Karang Taruna paham dalam membuat konten kreatif ya dapat melakukan inovasi ya, inovasi pada video yang sudah mereka buat saat ini ya gitu kan bisa gitu ya. Inovasinya di sana, intinya kegiatannya seperti apa ya saudara nanti tulis di sini hasilnya ya. Ini hanya 150 sampai 200 kata ya, jadi terbatas ya. Nah, abstrak ini ada 2, nanti ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya, silakan nanti bisa disesuaikan. Nah, di dalam abstrak itu ada keywords-nya atau kata kuncinya ya. Kata kuncinya. Jadi apa kalau tadi kaitannya dengan branding wisata ya, branding wisata. Kemudian ada pemasaran ya, pemasaran ya. Branding wisata, Desa Muncar, pelatihan konten kreatif. Bisa seperti itu ya. Paling 3 ya, minimal 3 ya keywordnya ya.
3 sampai 6 ya. Di sini sudah ada ini. 3 minimal 3, maksimal itu 6 keywordnya ya. Itu. Nah, itu baru abstrak, kemudian kita masuk ke bagian pendahuluan ya. Di sini di bagian pendahuluan ya, pendahuluan isinya adalah ya ada latar belakang masalah ya, latar belakang masalah, kemudian motivasi pengabdi melakukan tadi ya kegiatan pengabdian. Kita bisa juga nanti di sana kaitkan dengan teori ya. Walaupun ini bukan artikel penelitian, bisa nanti kita bisa apa namanya gunakan ya teori, tapi teori ini hanya untuk mendukung argumen kita ya, mendukung argumen kita saja. Ya. Kemudian serta tujuan kegiatan yang ditulis dalam bentuk paragraf ya. Di sini tidak ada sub-sub bagiannya ya, hanya ada langsung pendahuluan terus isinya adalah ini. Nah, pastikan kutipannya ini menggunakan aplikasi Mendeley atau sejenisnya ya di dalam pendahuluan. Itu ya. Nah, di dalam pendahuluan pun ini kita bisa di sana ada gambar ya. Misal saudara kan tadi kaitannya dengan wisata ya. Jadi wisata di Desa Muncar itu ada apa saja ya, bisa ditampilkan yang ada saat ini ya. Yang kondisi existing mitra sasarannya itu ya. Itu yang ada saat ini itu apa bisa dimasukkan sehingga nanti artikelnya menjadi lebih komplit ya, komprehensif. Oh iya, ternyata di sana memang sudah ada wisata dan keberadaannya ini belum maksimal. Oleh karena itu ada pelatihan tadi itu konten kreatif untuk mendukung potensi wisata yang ada. Kan seperti itu. Saudara nulisnya di latar belakangnya kan kayak gitu. Itu ya, atau misal yang ada di Cokro itu tadi itu ya sudah ada wisata tapi kurang tertata seperti itu. Nah, maka kita bisa membuat redesign, coba kita susun apa namanya mapping ya, kita bisa mapping nanti wisata-wisata yang ada itu apa saja ya, kemudian kita identifikasi nanti keberadaannya, solusinya apa gitu ya. Nah, ini kan nanti bisa ditulis di latar belakang di bagian pendahuluan alasannya. Gitu ya. Ini bisa kalian nanti kalau ada gambar masukkan, kalau ada tabel ya, kalau dia pengabdiannya melatih UMKM ya, bisa nanti di sini tabel mengenai hasil penjualannya setiap bulan itu berapa atau per tahun itu berapa, jumlah produksinya berapa. Nah, kalian ingin bantu apa pemasarannya, misal ya. Oleh karena itu, nanti di bagian pendahuluan lebih pada tadi itu solusi mengenai ya permasalahannya mengenai pemasaran yang ada. Baru nanti saudara memberikan solusinya ya. Solusinya adalah penjualan, pelatihan tadi ya ada pelatihan misal pemasaran yang sekarang itu menggunakan digital itu digitalisasi pemasaran bisa marketplace ataupun gunakan medsos seperti itu. Itu ini untuk yang di pendahuluan. Itu selanjutnya nanti di metode ya. Ada poin yang kedua ini adalah metode ya. Metode ini tadi itu yang saya sampaikan, saudara gunakan metode apa ya. Ada pelatihan sosialisasi pendampingan. Oh iya, sudah silakan ditulis di sini ya. Nah, selanjutnya bisa tahapan-tahapan pengabdiannya itu apa? Kan tidak langsung ya, saudara langsung menerapkan langsung pelatihan, kan ada persiapannya. Jadi ada persiapan kegiatan, ada pelaksanaan kegiatan ya, ada evaluasi. Ya, di bagian metode itu ada persiapannya bagaimana, bisa saudara nanti ditulis di sana, koordinasi dengan mitra atau masyarakat sasaran gitu ya. Kemudian
menyusun materi yang sesuai, menyusun PowerPoint, kemudian ada menyusun materi yang akan disampaikan ketika kegiatan pelatihan tersebut. Ya, ini semuanya ditulis di bagian metode. Ya, metode di sini adalah metode pengabdian ya, bukan metode penelitian. Jadi jangan sampai saudara menyusun artikel penelitian, beda ya, beda sekali ya. Kalau di penelitian itu kan ada variabel ya, kalau yang kuantitatif ya, ada variabel penelitian, ada analisis data dan sebagainya. No ya, di sini tidak ada, adanya langsung ya. Metodenya apa? Tadi pelatihan, caranya bagaimana? Saudara ceritakan di sini komplit ya, diceritakan secara komplit di sini. Itu. Gampang kan? Gampang, karena kan sudah dilakukan. Ketika sudah melakukan, itu saudara pasti gampang untuk menyampaikan, menuliskannya di dalam sebuah paragraf. Kecuali kalau belum melakukan, ya susah nanti nulisnya di sini. Gitu ya, masyarakat sasarannya itu siapa, nanti juga ditulis di sini. Gitu ya. Nah, pelaksanaannya boleh nanti ditambahkan pelaksanaannya itu kapan. Jadi kegiatan pelatihan branding produk, branding wisata itu dilaksanakan pada tanggal sekian-sekian di mana kayak gitu itu boleh ya, ditambahkan di sini juga boleh. Yang selanjutnya ada pelaksanaan dan hasil pengabdian. Ya. Nah, ini kalau sudah pelaksanaan dan hasil pengabdian murni di semuanya ini adalah isinya adalah kegiatan yang sudah dilakukan, sehingga ketika menyusun itu tidak boleh menggunakan kata akan. Kegiatan yang akan dilakukan itu tidak boleh ya. Ya. Jadi kegiatan itu sudah dilakukan, tidak ada kata akan di dalam di sini ya. Kalau akan itu kan berarti saudara baru mendesain, belum melaksanakan. Ya, jadi contohnya di sini kegiatan pengabdian dilaksanakan ya sesuai dengan yang tadi di metode ya, dilaksanakan tanggal berapa sampai berapa bertempat di Balai Desa ya, Desa Cokro. Peserta kegiatannya itu siapa ya, dimulai berapa hari ya, misal seperti itu. Nah, dijelaskan di sini. Saudara bisa mencantumkan juga foto-foto kegiatannya ya. Foto-foto kegiatannya dimasukkan dan diberi nama ya, misal gambar 2 ya. Nanti foto ketika pemaparan materi ya, foto pemaparan materi, kemudian gambar 3 foto ketika tanya jawab misal ya. Kemudian gambar yang keempat foto mengenai praktik ya, praktik pembuatan tadi video konten kreatif misal seperti itu. Ada foto-fotonya semuanya di sini ya, ditampilkan. Kalau tidak ada ya kurang baik, ya kurang bagus, karena yang namanya kegiatan pengabdian pasti kan ada dokumentasinya. Semua ditulis di sini. Dimasukkan di sini. Nah, kalau ada tabel, ini ya ada tabel, misal setelah pengabdian, ya mengenai branding produk UMKM-nya itu, berapa omset penjualannya boleh, atau semisal yang pertama hanya 2 jenis produk, setelah pelatihan ada 3 jenis produk ya, nanti bisa ditulis di sini juga dimasukkan ya. Untuk tabelnya nanti spasinya 1 ya, tabelnya 1. Kalau body paragrafnya semuanya spasi 1,15. Bentuknya, ya bentuk artikelnya adalah kontrol seperti ini, tidak 2 baris, ya 1 baris, 1 halaman ya. Ada yang artikel pengabdian itu juga 2 halaman ya, kanan kiri gitu. Tapi kalau yang kami itu tidak, ini 1 ya, 1 halaman seperti ini bentuknya, seperti itu. Itu ya, ini hasil pengabdiannya sampai dengan evaluasi. Saudara harus bisa mengevaluasi kegiatan pengabdian. Sebenarnya paham berhasil tidak sesuai dengan tujuannya itu tadi ya, untuk branding produk mereka paham enggak ya? Paham enggak mengenai branding, atau paham sudah bisa membuat video atau belum ya? Kalau sudah berarti di sini tujuannya pasti tercapai ya. Semisal dari 20 ya peserta
masyarakat sasaran yang hadir ya 17 sudah bisa membuat konten kreatif ya. Kemudian yang 3 masih proses. Misal seperti itu. Berarti capaiannya itu pastinya lebih dari 75%. Ya, 75% ini peserta itu dapat membuat tadi apa namanya video konten kreatif. Ya, kalau tadi redesign berarti ya berapa progresnya gitu ya. Semisal 75% atau 80% itu masyarakat sudah memahami seperti itu dan sudah bisa mendesain tadi itu apa namanya wisata yang baru ya, redesign apa konten-konten wisata yang baru, potensi wisata yang ada, semisal seperti itu. Gitu ya. Ini di pelaksanaan. Kemudian yang terakhir belum terakhir. Ini ada simpulan. Jadi simpulan ya. Di simpulan ini saudara menjelaskan mengenai keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan pengabdian yang ditulis secara singkat, jelas, namun menyeluruh, mencakup semua tahapan atau proses kegiatan pengabdian yang sudah dilaksanakan. Ya, simpulan ini cukup 1 paragraf saja. Ya. Nah, biasanya di sini di simpulan juga nanti ada saran. Sarannya bisa untuk semisal masyarakat desa atau untuk pemerintah desa itu juga boleh dimasukkan di simpulan. Itu ya. Tuh, paling enggak ini 1 paragraf, tidak perlu panjang karena ini kan di sini sudah disampaikan singkat dan jelas gitu ya. Singkat dan jelas artinya semisal ada tujuan kegiatan pengabdianmu itu ada 2, ya paling tidak 2 ini terjawab di dalam simpulan. Ya, tujuan penelitian itu terjawab di dalam simpulan, ditulis di dalam simpulan. Ya. Atau 2 permasalahan, gitu ya. 2 permasalahan itu terjawab di simpulan. Ya, kalau tujuan itu kan menyesuaikan dengan permasalahan. Ya. Sebenarnya bisa salah satu bisa saudara nulis permasalahan yang ada di pendahuluan atau langsung tujuan ya. Ya, tapi hemat saya lebih baik langsung tujuannya saja tidak apa-apa ya. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah 1, 2, 3 itu apa? Seperti itu. Nah, yang terakhir ini ada daftar pustaka. Ini yang sering kali ya mahasiswa itu harus belajar lebih ekstra lagi untuk bisa memenuhi sesuai dengan ketentuan ya. Saudara besok pun ketika menyusun skripsi tidak jauh dari ini. Ya, ini kan sudah semester 6 ya kalian ya. Semester 6, besok semester 7. Semester 7 itu bisa langsung skripsi ya, mulai menyusun skripsi. Saudara harus sudah familiar dengan referensi manajer. Ya, gunakan referensi manajer, bisa Mendeley, EndNote ya atau lain sejenisnya. Ya, yang sejenis sehingga tidak manual ya, tidak manual. Halo, hari gini masih manual ya. Zaman saya dulu manual boleh karena belum marak ya ini referensi manajer ya zaman apa Bu Susi gitu ya 2007 itu ya itu belum marak referensi manajer. Tapi kalau sekarang itu sudah banyak banget gitu ya. Saudara bisa milih dan jenisnya adalah Harvard Style ya, jenisnya Harvard Style minimal 20 referensi. Ya, 20 ya kalau semisal saudara nanti ketika menyusun pendahuluan itu ada 10 ya referensi ya harus dikutip semuanya, bisa dari jurnal ya kan. Kalau mengenai branding wisata itu di artikel-artikel jurnal banyak banget ya, jurnal baik itu jurnal yang hasil penelitian maupun jurnal pengabdian kepada masyarakat. Itu banyak banget ya. Saudara bisa mensitasinya seperti itu. Ya. Kemudian yang mengenai tadi apa namanya peningkatan ekonomi masyarakat itu banyak banget ya. Saudara bisa ambil ya paling enggak tadi minimal 20 untuk mendukung argumen saudara ketika di pendahuluan dan juga di bagian pembahasan. Ya, di bagian pembahasan itu didukung oleh artikel-artikel jurnal atau hasil-hasil apa namanya hasil penelitian sebelumnya ataupun hasil kegiatan pengabdian sebelumnya ya yang ada di artikel ilmiah pengabdian
Saudara bisa masukkan di sini. Ini contohnya ya, buku juga boleh ya, buku juga boleh. Ini untuk buku citasinya seperti ini ya. Saudara bisa cek sendiri ya. Kemudian untuk jurnal ilmiah seperti ini. Nah, untuk apa namanya skripsi ya saudara boleh ya rujukan skripsi ataupun sumber internet ya. Sumber internet itu biasanya di website gitu ya, website kalau saya dari ekonomi biasa semisal BPS gitu ya, mengenai OJK, kemudian data laporan keuangan itu kan ada di website ya semuanya. Ini kita bisa juga rujuk apa namanya citasi dari website ya, dari sumber dari internet. Nah, nanti ditulis itu dia tanggalnya tanggal berapa, seperti itu. Ya, ini jadi ketika kita sudah menggunakan Mendeley, ya Mendeley itu kita harusnya itu sudah bisa otomatis di sini munculnya. Akan tetapi biasanya ada beberapa hal yang harus diedit di Mendeley supaya tampilannya disitasinya itu benar. Misal yang buku yang apa ini untuk yang jurnal ini ya kadang tampilannya nggak seperti ini gitu ya, oleh karena itu harus kita setting di Mendeley-nya ya, setting di Mendeley-nya itu ya tuh Blesa. Baik, ini sih terima kasih. Mungkin bisa tanya jawab dulu ya sebentar. Barangkali ada dari mahasiswa yang mau bertanya, silakan pada posisi. Saya yakin sudah mulai berproses membuat artikel ya. Nah, ini sudah hampir penarikan, maka kami berikan workshop agar memantapkan, ya, mematangkan artikel yang sudah teman-teman susun, nanti bisa lebih lanjut koordinasi dengan PPL masing-masing, gitu ya. Untuk template sudah saya share di kolom chat, nanti akan segera kami unggah di website Jurnal Indonesia. Ini masih proses, teman-teman bisa dulu di sini, ya. Nanti kalau yang mau submit di jurnal itu silahkan ikuti ini. Tapi tidak menutup kemungkinan jika DPL mengarahkan untuk terbit di jurnal lain, monggo. Ya, silahkan, boleh saja. Yang penting note-nya adalah itu adalah jurnal pengabdian kepada masyarakat, bukan jurnal penelitian, begitu, begitu. Silakan teman-teman, kami beri kesempatan untuk bertanya. Baru 6 desa yang presensi ini ya, jadi kami punya 10 desa ya, ini sudah bisa segera presensi. Yang belum presensi silakan ada di kolom chat untuk presensi. Mungkin bisa di-share lagi Mas Yoha, barangkali ada yang baru join atau tinggal. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Bu, kan tadi kan mengenai itu ya metode lah. Di sini kalau untuk Desa Cokro itu bagaimana ya Bu? Karena kan di sini kita meredesain ulang itu masuknya ke metode apa? Karena kita tidak melakukan semacam sosialisasi ataupun pelatihan. Jadi kita di desainnya saja. Itu bagaimana ya Bu? Ya, oke. Harusnya kalau mau redesign itu ada FGD ya, Mas ya. Apa saudara mau redesign sendiri kan nggak tahu? Jadi artinya kan ada komunikasi dengan pemerintah desanya, itu kan. Terusnya melalui FGD, Focus Group Discussion. Itu ya. Itu kalau dilihat dari meredesain itu tadi. Jadi ada FGD harusnya, Pokdarwisnya mungkin diikutsertakan, kemudian ada masyarakatnya itu diikutsertakan, kemudian ada pemerintah desa itu sendiri juga diikutsertakan. Itu kalau mau redesign ya. Jadi pasti ada. Nah, yang selama ini sudah berjalan bagaimana? Berarti untuk yang FGD itu maksudnya yang forum group discussion-nya itu kan kita dari arahan dari Pak Kades. Nah, itu berarti termasuk ya Bu untuk metode penggunaan FGD itu untuk apa di redesign ini? Karena Iya, dari metodenya itu. Nah, metodenya memang itu, Mas. Gini ya, walaupun saudara ini semisal dapat masukan dari Pak Kades atau Pak Darwis atau DPL, yang intinya ketika kita melaksanakan kegiatan pengabdian, ketika kita menyusun artikel pengabdian kepada masyarakat, itu pasti ada metodenya. Ya.
Ya, pasti ada metodenya, entah itu datangnya dari siapa gitu. Artinya kan nggak harus, semisal Bu ini kok bukan dari ide kami dari tim KKN ya, tidak apa-apa gitu ya. Kita kesampingkan tadi itu apa namanya nulis misal UNESGIAT-nya ya. Jadi UNESGIAT ini kan wadah ya, wadah saudara untuk melakukan kegiatan pengabdian di masyarakat. Nah, bentuk kegiatan pengabdiannya apa? Ya, itu yang kita buat artikelnya. Ya, intinya program kerja yang sudah dilaksanakan itu bisa disusun menjadi ya, menjadi artikel hasil pengabdian atau istilahnya artikel ilmiah hasil kegiatan pengabdian masyarakat. Gitu ya, Mas ya. Nah, berarti ada ya fokus group discussion-nya atau forum group discussion-nya itu, Mas. Nggih, Bu. Ya, jadi ada foto-fotonya enggak? Iya, bentuknya dalam foto, Bu, dokumentasi dan desain juga sama ketika waktu FGD tersebut. Iya, oke. Ya. Udah ya, berarti itu ya. Itu nanti yang dimasukkan ya. Oke. Nggih, Bu, terima kasih. Nah, yang lain silahkan. Ya, oke ya. Jika sudah ya akan kami apa namanya? Insya Allah maksimal besok mungkin ya, boleh saya maksimal besok itu akan kami masukkan dalam OJS Jurnal Bina Desa ya, karena ini harus menghubungi bagian IK-nya dulu ya, yang ketika upload template yang terbaru itu, maka nanti akan kami infokan kembali ya. Jangan sampai menggunakan template yang lama yang saat ini ada di OJS itu template lama, nanti tidak pas seperti itu. Dengan Tapi tadi yang sudah sementara kami sampaikan. diunggah, ya khususnya sementara kita unggah di Telegram nggak apa-apa. Ya, oke ya. Nanti Di Telegram Giat 8. ya, oke. Gitu ya. Nanti di Telegram UNESCO 8, saudara bisa akses template yang terbaru di situ dan segera bisa menyusun artikel ya. Kalau di Jurnal Bina Desa itu gratis ya. Gratis. Jadi tidak perlu saudara membayar. Ya, boleh kalau semisal DPL ngarahkan ke jurnal lain boleh berbayar ya. Yang bayar nanti DPL-nya, minta ke DPL-nya. Gitu ya. Nah, ini ada yang gratis, ini saja nggak apa-apa ya. Yang penting artikel saudara bagus nanti bisa publish ya, sesuai dengan tadi itu template yang sudah ditentukan oleh editor seperti itu. Oke, itu saja. Silakan Bu Lesa, untuk selanjutnya kita nanti bagaimana cara mensubmit ya. Bagaimana cara mensubmitnya di OJS website Jurnal Bina Desanya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Susi. Ya, teman-teman jangan leave dulu. Boleh saya sedikit menjelaskan berkaitan dengan proses register ya dan submit di Jurnal Bina Desa. Ya, di sini nanti teman-teman yang perlu disiapkan, yang jelas teman-teman menyiapkan email ya, email yang akan digunakan untuk register. Nah, memang disarankan sebetulnya email itu adalah email DPR. Artinya bukan berarti nanti apa namanya Anda kalau Anda register sendiri itu juga bisa, hanya saja kami menyarankan DPL-nya agar kenapa? Ketika teman-teman nanti sudah selesai KKN, ya bisa saja artikel ini akan kami proses ya untuk publish sehingga perlu revisi dan lain-lain. Nah, kalau kami kontak melalui email mahasiswa, itu biasanya lama responnya ya. Dan biasanya mahasiswa kalau sudah KKN ya sudah gitu ya, seperti sudah selesai ya. Nah, maka dari itu kami menyarankan yang submit nanti DPL-nya gitu ya, DPL-nya yang submit agar nanti kalau ada pemberitahuan untuk revisi ya itu masuk ke dalam email dari DPL gitu. Nah, nanti untuk register biasanya kalau Bapak Ibu DPL sudah sering membimbing KKN, biasanya sudah punya akun Jurnal Bina Desa ya, biasanya seperti itu. Oke, teman-teman nanti bisa search di mana? Di
Google ya untuk link jurnal Bina Desa. Ya kalau di Google ya Anda nemu yang versi lama. Biasanya kalau klik Google udah langsung apa namanya masuk ke website yang ini, yang NJU ini. Namun kita saat ini per 2024 itu kita sudah migrasi ke rumah baru ya, ke website baru. Jadi ini silakan setelah masuk ke sini yang NJU berarti ini Anda masih yang lama, kita klik yang ini. Jadi sudah pindah ke rumah baru. Nah, ini sudah di sini. Ya, kalau sudah di sini ya, ini berarti sudah berada di rumah baru. Tandanya adalah websitenya itu pakainya yang journals.unes ya, bukan lagi yang NJU. Ya. Sebentar saya kok stop share dulu. Sebentar. Oke. Kalau teman-teman sudah masuk ke sini, ya nanti silakan klik register. Ya, ini nanti biar Bapak Ibu bersihnya ya. Kalau belum register. Dan bukan robot. Nah, setelah masuk ke sini, silakan dituliskan nama, ya namanya. Ini saya ngarang dulu ya, karena ini untuk contoh ya. Karena namanya adalah yang ada di sini siapa ini Mbak? Mbak atau Mas tadi nggak ada namanya ya? Hermawan Rizky ini misalnya ya. Hermawan Rizky Hutomo. Nah, nama akhir silakan diletakkan di sini. Kalau ada yang namanya hanya satu kata, maka silakan double ya. Jadi Hutomo. Misalnya namanya hanya Hutomo, maka nama yang dituliskan itu double. Ya. Jadi di artikel pun double, Hutomo. Afiliasinya adalah dari Universitas Negeri Semarang. Dari Indonesia. Ada nomor teleponnya lebih baik. Ya, ini sementara saya masukkan nomor telepon saya dulu. Kemudian emailnya misalnya saya pakai akun unesdia5 Desa Ngerawan @gmail.com. Ini, nah silakan username-nya bebas. Ya, Unesdia5 misalnya ya, password-nya juga sama, Unesdia5. Diulang lagi, kemudian ditentang semua. Tapi yang request untuk review ini nggak perlu ya, yang penting dua ini. Setuju untuk mengumpulkan data, kemudian ada notifikasi, diberi notifikasi jika ada publikasi yang baru dan info-info penting gitu ya. Kemudian lalu register. Ternyata sudah pernah terdaftar ya di Desa Ngerawan ya. Oke, ini bisa pakai yang lain ya. Bisa pakai email apakah? Mungkin ada salah satu yang bisa berikan emailnya. Setelah Nesa sudah dipakai semua. Coba yang ini, Nesa. Bu Susi ada email yang tidak dipakai, Bu Susi?
@navarnatia@gmail.com. Coba ini email di chat room nih, coba. Email saya seperti sudah pernah tak pakai semua untuk register, soalnya untuk kayak gini sosialisasi workshop, jadi di chat mana Bu Susi? Chat WA kah? Oh ini. Coba ya, ujian AKP 2024 gitu ya. Coba. Oh, diminta nomor telepon ya. Nomor teleponnya ini. Kalau yang rumah baru memang prosesnya lumayan agak lemot, masih pembaharuan. Belum mau ya Bu Susi ya? Gimana? Belum mau ini. Berarti ini sudah pernah saya pakai, punya Mulin, coba. Atau sementara ini bisa kita langsung coba login aja kali. Ini loh mahasiswa, coba tadi yang Cokro siapa, Mas? Emailmu apa? Nama sama email kita coba daftarkan ya. Yang Cokro mana tadi? Di chatroom ada ini sebenarnya. Atau ya atas sendiri. Ini ada ya belum presensi yuk. Iya. Ini Ikhwan yang cewek aja mungkin ya. Mbak Kirana ada nggak Mbak Kirana? Adakah Mbak Kirana? Atau biar nanti ini aja Bun, karena ini kan juga pakai email akun dosen sih ya. Saya yakin Bapak Ibu dosen yang dia belakang kalau sudah register lah ya. Sudah punya akun sepertinya sih. Kita mungkin langsung login aja ya. Anggaplah sudah berhasil begitu ya teman-teman. Nanti silakan kalau ada kesulitan boleh japri saya atau Bu Susi untuk dibantu kira-kira kenapa. Biasanya ada keterangan merah seperti tadi apanya gitu. Karena rumah baru jadi ada kendala. Sebentar, validation check your preferred spam submission. Oke, saya stop share dulu ya. Kita coba ke yang ternyata pakai akun saya nggak bisa Bu Susi. Atau pakai akun Bu Susi gimana Bu Susi? Karena saya sebagai editor harus dulu validasi spam. Spam karena kan kemarin habis migrasi ini toh. Atau mungkin pakai email salah satu mahasiswa aja itu sekalian. Kan register punya mungkin. Email masih aku. Ya coba ini. Ada mahasiswa saya. Email apa? Email UNES. Pak email biasa ya. Email UNES. Linda Sekardo. Saya tuliskan ya. Diregister dulu ya. Atau kemarin kan aku submit di jurnal ini kan Bina Desa toh. Linda Sekardo.
Sekar 7. Terus student. Student UNES. Tapi sepertinya pakai emailnya. Nama lengkapnya siapa, Bu? Oke. Ini mahasiswanya pada tidur semua, jangan-jangan Bu Susi ini nggak merespon kita ya. Halo, halo. Ya. Di Zoom ini enggak ini mahasiswanya loh pesertanya. Halo, halo. Soalnya nggak direspon, saya khawatir pada pergi, pada tidur. Bisa kita. Nomor telepon ternyata harus diisi sih. Nah, apanya? Nomor handphone? Nomor handphone. Handphone mungkin? Sarapan. Nah, bisa. Harus berisi huruf kecil ya, underscore juga ya. Iya, harus ada apa namanya? Dan harus divalidasi. Itu ternyata Bu Susi, saya baru tahu. Belum masuk Mbak? Ya, ini belum masuk. Nanti kalau udah masuk kan masuk ke emailnya. Iya, ternyata harus validasi di spam juga. Bentar, saya tak hapus. Karena habis migrasi rumah baru, jadi perlu penyesuaian nih di beberapa Yang bagian bawah sendiri ini diklik yes, coba. Tadi Ini kayaknya ya. yang terakhir ini Bu Susi. Komplit. You must complete validation check used to prevent. Iya, validation check kan yang checklist itu 3 tadi. Oh iya ya, coba ya. Passwordnya lagi itu. Berarti dia harus siap, dia bisa ini juga ya, mesti harus memilih yang ketiga ya. Kalau yang kemarin itu enggak boleh tidak dicentang karena kan ini sebenarnya ngebak reviewer, Mbak. Coba. Username can contain only. Oh, alah. Harus kecil semua, Masya Allah. Oke. Harus kecil Banyak semua. ada yang underscore, kemudian ada yang pakai apa itu spasi atau bracket gitu, Mbak. Tuh.
Oh iya, ini belum di. Sekarang enak harus ada phone-nya, jadi kita bisa kontak teman-teman nanti pakai yang aktif ya. Nomor handphone, syukur-syukur itu WA gitu yang aktif, jadi kita bisa kontak kalau ada yang perlu diperbaiki. Kok nggak mau? Terus reload, wah harus reload lagi. Karena sudah bolak-balik gagal gitu sih. Coba kalau yang username tadi harus ada underscore nggak ya, Mbak? Username. Iya, tadi diminta ya. Tapi kalau yang kemarin, Semuanya. kalau yang kemarin itu enggak. Review interest. Ini bisa dikoneksikan ke reviewer interestnya siapa, sama misal diketik nama dosennya, nggak apa-apa. Yang dipakai yang mana? Saya nggak tahu. Yang itunya. Aku sudah ada. Udah bisa masuk. Ini. Loh, kok sudah dipakai ya? Padahal baru diikutkan. The selected email address is already used by another users. Pernah Submit. Nggak pernah submit. Pernah submit di jurnal nulis nggak, Lin? Enggak. Nggak pernah. Dulu yang submit temennya satunya. Ini emailnya nggak mau ya. Apa tadi berhasil kah? Enggak ya? Iya, sebab jadi coba login, Mbak. Udah ada email belum di email? Udah ada email belum masuk. Belum ada katanya. Coba cek. Siapa tahu Betul sekarang sudah. Ini kalau rumah baru ini masih penyesuaian sama anunya. Role-role-nya ini. Aturan-aturannya. Ini masuk ya. Email mahasiswa yang lain mungkin sambil nunggu Mbak Sekar berhasil apa enggak? Mbak Herlinda dibuka emailnya. Saya boleh minta salah satu mungkin teman-teman yang hadir di sini. Mbak, dari tadi Desa Cokro ya khusus ya? Gimana, Bu? Iya, betul. Mas, ayo Mas. Emailmu Mas. Ayo. Minta tolong Mas. Ditulis di chatroom nggak apa-apa.
Udah saya tulis di chat room, Bu. Oh ini, oh Mas Wijaya. Nama lengkapnya Mas? Alfian Nanda Wijaya, Bu. Nomor telepon, nomor HP-nya? 0819 1791 1791 1039. Wijaya. Nah, ini berhasil. Wes, pancen no. Jadi Mas Berhasil, Bu. berhasil. Nanti dicek, Alhamdulillah. nanti dicek emailnya ya Mas. Nanti boleh saya. Bisa ya? Ya bisa. Ya, berarti mungkin yang tadi sudah pernah, Iya. tapi yang pertama betul. punyamu dulu itu kan saya minta ganti. Kayaknya ya dulu pernah saya minta submit terus ganti sama temen yang satunya. Mas Alfian, saya kirimi username sama password di chat. J, Bu. Terima kasih, Bu. Mas Alfian nanti diskusi sama Pak Amidi ya. Pak Amidi nanti yang submit saya atau Pak Amidi. Kalau Pak Amidi ya nanti Pak Amidi biar untuk kontrol apa namanya email. Tapi kalau misalnya Mas Alfian, Mas Alfian tanggung jawab. Nanti kalau ada revisi, Mas Alfian juga connect ya. Maksudnya bersiap memperbaiki gitu ya Mas. Kalau ada revisi ya. Jadi J, nanti Bu. Siap. kalau mau terbit kan biasanya kita review dulu. Oke ya Mas, itu username dan passwordnya sudah ada di situ. Saya cek juga di tempat saya. Oke teman-teman nih tampilan sudah berhasil submit di submit berhasil baru register ya. Register di Jurnal Bina Desa. Untuk submit teman-teman klik make a new submission. Ya. Nah, ini dituliskan judulnya. Jadi ini tampilan baru. Saya pakai pinjam artikelnya Bu Susi yang belum terbit ya Bu Susi. Tak pinjam untuk sini ya Bu Susi. Oke, silakan. Nanti saya reject. Langsung di reject. Oh. Ini klik ini ya yes, kemudian privasi konsennya juga klik yes. Nah, lalu kita mulai bikin submission. Ini agak beda posisi dengan rumah yang lama ini tampilannya. Iya, iya. Keywordnya nanti dituliskan. Sebentar ya, Dek. Sebentar ya. Ini kemudian abstraknya juga dimasukkan ke sini. Kita copy paste. Klik continue. Nah, kemudian masukkan file yang akan kita submitkan ya. Ingat dalam bentuk Word saja ya teman-teman, tidak perlu dalam bentuk PDF ya. Nanti akan menyulitkan editor untuk editingnya, untuk memberikan catatan. Kemudian jika teman-teman sudah Turnitin itu lebih baik lagi teman-teman. Kita akan sangat mempertimbangkan ya, kalau ibarat curi start itu salah satu caranya dengan Anda sudah menturnitinkan. Nah, nanti hasil turnitin bisa add file lagi, sertakan hasil uji turnitinnya. Maksimal 25%.
Jadi kalau nanti ternyata lebih dari 20%, editor pun akan mengembalikan. Jadi agar diperbaiki supaya community-nya kecil. Maka akan lebih baik jika ketika submit teman-teman sudah memastikan artikelnya aman dari community. Setelah itu klik continue. Nah, lalu kita bisa memasukkan penulis yang berikutnya. Teman-teman nanti DPL-nya dimasukkan, kemudian kades juga harapannya dimasukkan di dalam artikel, gitu ya. Nah, kita nanti akan menambahkan dengan cara add contributor. Nah, nanti masukkan nama depan, nama belakang, kemudian emailnya seperti tadi sama. Ya, country Indonesia yang di bintang merah ini wajib diisi ya. Kalau yang lain-lain tidak harus diisi. Sebentar ya, untuk saya. Kemudian afiliasinya ditulis Universitas Negeri Semarang, as author, kemudian save. Begitu ya. Jadi kalau ada 5 penulis, maka satu-satu dimasukkan seperti itu. Ya, satu-satu dimasukkan. Kemudian kalau sudah klik, oh iya, kalau mau merubah urutan, misalnya ini yang kades masukkan ke urut kedua misalnya, maka klik order, ya klik order, nanti akan diatur ini, dinaikkan atau diturunkan. Jadi kalau sudah ada 5 penulis akan muncul 5, ya kalau mau naik tinggal ini, naik turunkan, gitu ya. Jadi kita save dulu karena hanya 1, kemudian klik continue. Ini silakan berikan komen jika mau menuliskan catatan ke editornya. Kalau tidak ada bisa kita lewati. Kemudian dicek lagi abstraknya, judulnya, keywordnya, kemudian apa namanya, filenya, kontributornya, gitu. Kalau sudah kita enggak, sepertinya ada yang salah. Oh, keywordnya belum. Yang keywordnya harus satu-satu, berarti digital, nggak bisa copy paste. Digital marketing. Ini, nah kayak gini. Apalagi tadi? 3 fase ya, teman-teman, minimal untuk mengisi ini. Produk branding. Nah, sementara bisa 2 dulu deh. Oke, continue. 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 You must upload as soon as possible. Oh, ini setelah upload, ternyata Anda harus memilih, karena ada pertanyaan, apa jenis artikel ini? Ya, apa jenis file ini? Nah, ini ditulis, dipilih yang artikel teks. Nah, kalau sudah begini, berarti ini sah, ya, bahwa ini adalah artikel teks. Kalau misalnya ini adalah Turnitin, maka nanti klik yang other tadi. Gitu. Nah, kalau sampai biru begini, artinya semua sudah terisi dengan komplit, begitu ya, teman-teman, tidak ada tanda-tanda merah-merah lagi, berarti sudah bisa submit. Di submission, klik submit, klik submit. Nanti kalau sudah berhasil akan masuk di emailnya Mas tadi Alfian. Nah, ini submission complete. Kalau sudah sampai seperti ini, ya itu artinya submit Anda sudah berhasil dan ada info di email. Mungkin Mas Alfian bisa info. Begitu teman-teman untuk submit artikel, ya. Jadi memang karena ini sudah masuk ke OJS baru, rumah baru, ada sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Itu sudah saya jelaskan, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan nanti bisa kontak saya atau Bu Susi, begitu ya. Begitu, nampaknya sudah adzan Jumat ini ya. Adzan Duhur, ada yang mau ditanyakan terakhir?
Cukup? Oke, nampaknya tidak ada pertanyaan. Saya kira cukup ya untuk workshop pada siang hari ini. Selanjutnya dikerjakan dengan sebaik mungkin artikelnya dan dibimbing dengan DPL. Kemudian terakhir pesan saya, nanti di seminar hasil, teman-teman kalau sampai submit seperti tadi ya, di screenshot bukti submitnya, itu berarti teman-teman sudah sah secara sistem sudah submit, itu nanti akan mendapatkan poin maksimal gitu ya di dalam poin checklist untuk yang artikel saat seminar hasil. Tapi kalau masih draft poinnya lebih kecil ya Bu Susi ya. Jadi antara draft dengan submit itu poinnya lebih tinggi submit. Maka nanti seminar hasil tunjukkan bukti submit dan screenshot artikel. Itu saja dari saya. Ada tambahan lain Bu Susi? Cukup, cukup. Sampun Bu. Bisa berproses ya teman-teman ya. Semangat teman-teman, tinggal beberapa hari lagi nanti di seminar hasil Anda sudah Ketua Ibu Nursida. iya, sudah Terus sekretaris. itu saja. Saya kira terima kasih sekali lagi Bu Susi yang sudah membersamai kita dan Mas Nuha dari Pusbang KKN yang bersedia mengawal kita terus ya. Terima kasih dan tetap semangat Sobat G semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Mungkin kasih boleh semuanya. Oh bersama iya, sebentar. untuk bersama dulu itu Kita on cam ya. sebentar. Tolong bisa di Silakan untuk on cam. semua. Belum Mas Nuha Jumatan ini udah. Oke, on cam semua ya. Ya, nanti biar Ya. masuk ke IG-nya KKN ya, Mas Nuha. Ya. Gencar belum, Rawaboni belum nih. Jangan ditinggal tidur nih. Ini yang nah silakan. Oke, yang belum ini Duren belum. Kerawan boleh saya ini kerawan belum Rosa. Oke, kita foto bersama. Saya hitung ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, kali lagi. 1, 2, 3. Oke, sampun boleh ya. Terima kasih Mas Nuha, mantap ini ya, bunyi cekrek gitu. Baik, terima kasih semuanya. Saya end Zoom ini ya.